Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Kita takut kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan juga tidak lupa kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kewajiban setiap kita orang muslim. Amar ma'ruf yang berarti memerintahkan atau menyuruh kebaikan, nahi mungkar yang berarti mencegah keburukan dalam skala kecil. Dalam skala keluarga misalnya, seorang ayah atau seorang ibu maka harus mampu menyuruh anak-anaknya melakukan kebaikan-kebaikan dan juga mencegah anaknya dari keburukan-keburukan. Dan dalam segala yang lebih besar lagi, satu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah khutbah di mimbarnya, bahwasannya Allah berfirman, ini adalah sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepadaku dan lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkanlah kebaikan-kebaikan dan juga cegahlah keburukan-keburukan. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka janganlah kalian meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku tidak akan kabulkan jika kalian tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan juga kalian meminta kepadaku, maka aku tidak akan memberikan permintaan kalian. Jangan juga kalian memberikan kepadaku, jangan juga kalian meminta pertolongan kepadaku, maka aku tidak akan menolong kalian jika kalian tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah, amar ma'ruf atau nahi mungkar dari skala kecil hingga skala yang lebih besar ini adalah merupakan satu kewajiban kita setiap orang muslim. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan di mana segala ibadah-ibadah termasuk diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar ini Allah muliakan dan Allah lipat gandakan pahalanya. Kita tahu ibadah-ibadah dalam setiap waktu sangat dianjurkan, termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Ini juga dianjurkan pada waktu dan pada tempat selagi tempat dan waktu itu diizinkan untuk melakukan pembacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu adalah sesuatu yang mulia, namun kemuliaan ini akan lebih besar lagi, kemuliaan ini akan lebih tinggi lagi apabila kita tempatkan di waktu dan juga di ruang yang memang Allah muliakan. Ada ruang-ruang atau tempat-tempat dan juga ada waktu-waktu di mana Allah memilihkan untuk kita melakukan ibadah-ibadah. Di antaranya adalah bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban sebagai syahrul Quran. Bahwasannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah kitabnya, bahwasannya bulan Sya'ban ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ja'altani baina syahraini 'azimaini. Engkau jadikan aku di antara dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Famali, kata bulan Sya'ban, lalu bagaimana dengan aku? Maka Allah menjawab kepada bulan Sya'ban, ja'altu fiki qira'atal Qur'an. Aku jadikan di dalammu pembacaan Al-Quran ini lebih mulia lagi. Dalam berbagai tempat atau sebagian tempat di wilayah-wilayah Islam, di wilayah-wilayah kaum muslim yang banyak, maka sebagian pembacaan tadarus, pembacaan Al-Quran ini sudah dimulai di bulan Sya'ban, sehingga lantunan ayat-ayat Al-Quran dilakukan mulai dari bulan Sya'ban hingga terus masuk Ramadan dan di akhir Ramadan. Karena dua bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran dilantunkan, Al-Quran dimuliakan, karena momentum atau waktunya adalah waktu di mana Allah menjadikan Sya'ban dan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ini yang pertama. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang bagusnya membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran ini adalah sudah satu keutamaan, sudah satu keistimewaan bagi kita orang-orang muslim. Membaca Al-Quran ini adalah membaca kalamullah, sehingga di dalamnya ada beberapa keutamaan. Di antaranya keutamaan yang pertama, bahwasannya Allah menjadikan at-ta'abbud bitilawati. Allah menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai ibadah untuk orang yang membacanya. Sebagai perbandingan, ibadah-ibadah lain atau doa-doa lain apabila kita bacakan, apabila kita lantunkan atau kita laksanakan, jika kita tidak mengerti maknanya, jika kita tidak tahu maksudnya, maka ibadah itu tidak ada apa-apanya.
Meskipun sholat misalnya, ketika kita melaksanakan sholat, tapi hati kita tidak menganggap, hati kita tidak merasa bahwa kita sedang sholat menghadap Allah, maka sholat kita itu tidak diterima. Karena dalam sholat minimal, ketika takbiratul ihram, kita sudah dalam keadaan bahwa aku usolli, aku sholat kepada Allah, aku sholat 2 rakaat, sholat Jumat fardu karena Allah. Ada maksud yang terbersit dalam hati, maka ini menunjukkan bahwa takaran atau ukuran sholat adalah di mana seorang bermaksud, seorang mengerti dia sedang melakukan apa, sedang melakukan sesuatu ibadah. Tidak demikian dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran meskipun kita tidak tahu bahwasannya yang kita baca mempunyai arti-arti tertentu, namun Allah tetap memberikan pahala. Apalagi apabila kita membaca Al-Quran dan kita mengetahui arti dari apa yang kita baca. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah satu kitab. Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang membaca, man qara'a harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf dari Al-Quran ini adalah satu kebaikan. Dan kebaikan, kata Rasulullah, bi asyri amthaliha, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah mulai dari 10 hingga tidak terhingga. Dan yang dimaksud dengan satu huruf ini bukan berarti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, bukan. Tetapi yang dimaksud satu huruf bukan alif lam mim satu huruf, bukan, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dengan demikian, betapa banyak yang sudah kita baca setiap kita melaksanakan sholat 17 rakaat dalam setiap hari, maka itu adalah kumpulan dari pahala-pahala, kumpulan dari ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita orang beriman karena keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran keutamaannya adalah Al-Quran syafa'atun li ahli. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang ahli atau orang yang sering membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wahai sahabat-sahabatku, wahai orang-orang Islam, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang sebagai suatu yang bisa memberikan syafaat untuk orang yang membacanya. Dalam satu riwayat lain diceritakan bahwasannya nanti, kata Rasulullah SAW, Al-Quran datang kepada orang yang membacanya. Kemudian Al-Quran bertanya kepada si pembacanya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Maka kita orang-orang yang membacanya kemudian kita bingung. Al-Quran kemudian menyatakan, aku adalah sesuatu yang membuat engkau tidak tidur malam-malam. Aku adalah Al-Quran yang engkau baca setiap malam, dan aku adalah Al-Quran yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada engkau. Jamaah rahimakumullah, keutamaan Al-Quran yang kedua adalah akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Al-Quran adalah man yuhibbul Quran fa innallaha yuhibbuh. Sebagai satu tolak ukur, orang yang mencintai Al-Quran, maka Allah akan mencintainya. Sebagai satu barometer, sebagai satu tolak ukur, siapa orang yang mencintai Al-Quran, yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya Allah akan mencintainya, Rasulullah akan mencintainya. Kita bisa lihat pada diri kita masing-masing, kita bisa lihat pada orang-orang terdekat kita. Apabila ada ciri ini, apabila ada ciri di mana kita sangat suka membaca Al-Quran, maka insya Allah itu tandanya kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan apabila kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka cinta kita pasti berbalas. Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan ketika engkau membaca Al-Quran, maka kami jadikan hijab, kami jadikan penghalang yang tidak terlihat antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat.